istilah ini sebenarnya di dalam kelas ada dosen dulu mungkin dari seberang juga, dan dia agak berkelakar. Dia bilang kalau dia ada di sidang Konsili Nicea, dia mau mengusulkan istilah Esa Tri, karena kalau Esa duluan, maka orang luar menanggap itu kekristenan, oh Esa. Tapi karena Tri katanya duluan, orang luar salah menanggap, ya dianggap kekristenan itu percaya pada triteisme. Karena itu saya pakai istilah itu ya, apapun istilahnya, no problem ya. Jadi orang persoalkan Tritunggal nggak ada di Alkitab istilahnya. Sebenarnya apapun istilahnya, tetapi istilah itu dapat menggambarkan keseluruhan pengajaran PL dan PB tentang keberadaan Allah. Yang kalau kita ikuti video yang saya sudah sampaikan, punya data-data yang jelas dan kuat tentang keesaannya dan sekaligus tentang kejamakannya. Dan kemudian Alkitab juga menjelaskan hubungan dari ketiga pribadi itu dan juga mengenai tugas mereka di dalam menciptakan, dalam menebus, dalam menyempurnakan. Ketiga pribadi itu bekerja sama. Nah, mari kita melihat dulu beberapa prinsip bahwa rumusan Allah Tritunggal, bukan istilah ya, tapi rumusannya, itu adalah pergumulan bapak-bapak gereja berabad-abad. Karena abad kedua, ada di antara bapak gereja sudah menggunakan istilah itu, seperti Tertullianus sudah menggunakan istilah Trinitas, dan juga ada bapak-bapak gereja lain menggunakan, atau yang lain pun yang tidak menggunakan istilah Trinitas, tetapi mereka sudah mulai mengajarkan apa yang diterima mereka dari para rasul. Kemudian ada Konsili Nicea, Konstantinopel 50 tahun kemudian, dan abad berikutnya ada konsili-konsili berikut, minimal ada 5 konsili yang membahas kaitan dengan Allah Tritunggal. Nah, kemudian hal kedua yang perlu kita tahu sebelum masuk, bahwa Allah kita Allah Maha Besar dan misterius. Oleh karena itu logika bukanlah ukuran satu-satunya ya. Karena keberadaan Allah melampaui logika kita. Gitu ya, saya kira kita setuju soal itu. Kemudian Allah hanya dapat dipahami menurut wahyu. Ya, karena logika kita terbatas, maka kita harus bersandar kepada apa yang diwahyukan Allah tentang dirinya. Kita harus coba memahami apa yang diwahyukan dan menerima dengan iman apa yang diwahyukan. Begitu. Dan usaha kita untuk memahami Allah dengan filsafat manusia, dengan logika manusia, itu adalah ilah lain. Sekali lagi, logika, filsafat manusia, itu cuma ada di wilayah yang namanya rasional. Sementara Allah melampaui rasio manusia. Ada di wilayah transrasional. Sehingga itu logika bukan jadi ukuran, filsafat manusia bukan jadi ukuran, karena keberadaan Allah, karena dia Allah Maha Besar, Allah yang transenden, sudah tentu dia berada jauh. Paulus bilang di terang yang tak terhampiri, yang tidak dapat dipahami manusia, yang tak dapat disentuh oleh manusia. Karena itu dalam sejarah ada pandangan yang disebut agnostik. Ya, kalau ateis sudah menolak tidak ada Allah, agnostik ini masih tetap menganggap Allah ada. Namun kalau Allah ada, katanya itu Allah itu tidak dapat disentuh, tidak dapat dijamah, tidak dapat dipahami oleh manusia. Itu benar, Alkitab mengajarkan Allah yang transenden. Namun selain Allah yang transenden, Allah itu juga imanen. Allah yang hadir di tengah-tengah sejarah. Dan kemudian kita mengenal Immanuel. Ya, Allah menyertai kita. Kita mengenal Allah melalui pewahyuan secara umum, tetapi juga ada pewahyuan secara khusus melalui kitab sucinya, melalui para nabi, dan puncak dari penyataan Allah adalah kehadiran Sang Firman menjadi manusia dan tinggal 33 tahun
di antara manusia. Jadi kalau Allah itu hanya berdasarkan pemahaman logika, berdasarkan hayalan kita, berdasarkan imajinasi kita, maka itu pasti Allah lain, ilah lain. Ya. Oke, mari kita lihat sekarang data-data keesaan Allah. Saya hanya secara cepat aja ya, karena ada di YouTube. Kemudian materinya juga saya akan berikan di grup. Pertama dalam PL tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu Esa, Tuhan kita itu Esa, Ulangan 6. Kemudian dalam Ulangan 4, bahwa Yahweh adalah Tuhan Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, dan tidak ada yang lain. Ulangan 4. Kemudian Ulangan 32, tidak ada Allah kecuali aku. Jadi kita lihat jelas penegasan PL terhadap keesaan Allah. Kemudian Yesaya 43, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian Yesaya 44 ayat 6, tidak ada Allah selain daripadaku. Saya hanya menunjukkan data-data aja ya. Jadi tidak memberikan penjelasan lagi, tapi sekedar data-data kita lihat lagi. Maleakhi 2 ayat 10, bukankah satu Allah menciptakan kita? Jadi penegasan PL bahwa Allah itu Esa, satu, itu jelas ya. Bukan seperti tuduhan orang luar yang menyerang posisi dan kekristenan, bahwa kekristenan menyembah triteisme, padahal bukan seperti itu ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan Allah itu Esa. Oke, sekarang kita lihat data-data dalam PB tentang keesaan Allah. Markus 12, Yesus mengutip PL, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa. Ya, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Karena Allah itu Esa. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, baik PL maupun PB menegaskan bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu data-data yang tidak mungkin kita sangkali. Ya, itu memang data-data secara jelas, tertulis secara eksplisit, bahwa Allah itu Esa. Baik di PL maupun di PB. Oke, sekarang kita masuk pada unsur kejamakan. Bahwa selain Allah itu memperkenalkan diri sebagai Allah yang Esa, namun juga Alkitab memperkenalkan dalam keesaannya ada pluralitas, dalam keesaannya ada kejamakan. Mari kita lihat data-data dalam PL. Dalam Ulangan 6 ayat 4, yang tadi sudah dikutip, Tuhan itu Esa. Kata Echad yang dipakai di dalam bahasa Ibrani. Kalau kita menyelidiki, kata Echad lebih banyak dipakai dalam arti Esa tapi jamak. Gitu ya. Jadi Esa kolektif. Kata Echad di dalam bahasa Ibrani PL lebih banyak digunakan dalam arti itu. Esa tapi jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu Ahad. Itu sama itu dengan Ibraninya Echad, itu kan satu rumpun. Bahasa Ibrani, bahasa Arab. Karena itu ketika mereka mengatakan lam yalid wa lam yulad, lam yakun lakufuan ahad, kita bilang amin. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan, Allah itu hanya satu, Ehad, Ahad. Amin. Tetapi ingat, Ahad itu dalam bahasa Arab itu dari kata Ehad, yaitu satu kolektif. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada satu tunggal memang. Jadi ada Esa tunggal selain Esa jamak, yaitu Yakid. Satu tunggal memang, mutlak. Satu mutlak. Dalam bahasa Arab ada kata wahid. Ya, kalau kita bilang, oh juara satu dia, oh juara wahid dia. Yaitu Esa dan tunggal. Tetapi bukan kata wahid yang dipakai dalam kitab suci mereka,
yang mereka akui sebagai kitab suci, tetapi yang dipakai adalah ahad, yang diambil dari kata ehad, satu jamak. Kemudian kita melihat misalnya contoh pemakaian Kejadian 2 ayat 24, yaitu seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu ehad, menjadi satu daging. Kata ehad digunakan di sana. Berarti kata ehad di sini artinya lebih ke unity, kesatuan. Ada pria, ada wanita, dan mereka menjadi satu. Kesatuan, ya, unity. Itulah arti ehad. Lebih banyak pemakaiannya dalam PL. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Istilah kita di sini beda dengan Kejadian 1 ayat 1. Kalau Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim. Bahasa Ibrani kalau ada akhiran im, itu menunjukkan kejamakan. Kejamakan dalam bahasa Ibrani itu ada 3. Pertama, jamak keagungan. Jadi bentuk jamak dipakai untuk mengagungkan, menghormati. Kalau saya MC, ketika gubernur hadir dalam acara kita, saya akan bilang kepada Bapak Gubernur, kami persilakan. Mengapa saya menggunakan istilah jamak? Itu adalah istilah untuk menghormati. Saya tidak akan bilang saya persilakan, tapi kami persilakan. Itu namanya jamak keagungan, majestatis pluralism. Kemudian kedua, ada jamak dalam bahasa Ibrani, yaitu lebih dari 2. Kalau di Indonesia lebih dari 1, di Ibrani lebih dari 2. Kenapa? Karena 2 ada, dual. Maka lebih dari 2 itu juga dalam bentuk jamak. Kemudian ketiga, untuk menyatakan sesuatu yang begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, nah biasanya juga digunakan bentuk jamak. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1, kata samayim, langit. Ya. Digunakan bentuk jamak di sana, samayim, untuk menyatakan betapa luas, betapa tinggi, ya, langit itu. Nah, kata Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1 itu adalah bentuk majestatis pluralism tadi. Bentuk jamak keagungan, di mana ketika Musa menulis nama Allah, dia menunjukkan rasa hormat kepada Allah Sang Pencipta itu. Sehingga dia menggunakan kata jamak. Elohim, bentuk tunggalnya El. Meskipun kata kerjanya bara, itu adalah tunggal. Kalau dalam gramatika Ibrani, kalau kata kerja itu tunggal, berarti subjeknya juga tunggal. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat subjeknya dalam bentuk jamak, Allah. Tetapi kata kerjanya tunggal. Karena itu Kejadian 1 ayat 1 lebih menekankan kepada keesaan Allah. Namun di ayat 26 Kejadian 1 itu lebih menekankan pada pluralitas Allah. Ada juga yang berpandangan kata kita di sini divine council, yaitu Allah berbicara di sidang ilahi. Allah berbicara kepada para malaikat, baiklah kita menjadikan manusia. Tapi tidak ada bukti di dalam Alkitab malaikat turut dalam penciptaan. Ini pandangan saksi Yehova dan juga ada juga pandangan aliran-aliran lain ya, yang menganggap bahwa kata kita di sini adalah Allah mengajak para malaikat. Tetapi kita memaknai kata kita di sini adalah bentuk jamak dari Allah yang Esa. Jadi Allah yang Esa itu dalam bentuk jamak menggunakan kata kita. Dan ini kalau kita lihat konteks Kejadian 1 membicarakan tentang pribadi Bapa, Roh di ayat 2 dan firman di ayat 3. Di mana ketiga, kalau kita sudah sampai ke perjanjian baru, atau jangankan perjanjian baru, masih di Kejadian 1 kita periksa, tiga pribadi ini ada turut di dalam penciptaan. Kemudian Kejadian 3 juga kata kita muncul lagi ketika manusia jatuh dalam dosa.
Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Kemudian dalam Kejadian 11 ayat 7 ketika menara Babel, Tuhan turun dari sorga dan di sana dikatakan, baiklah kita turun. Dan ini diucapkan oleh, kalau kita mau melompat ke depan, ini diucapkan oleh Bapa kepada Yesus dan Roh Kudus. Jadi ini bicara tentang members dari Allah Tritunggal. Ada di sana Yesus, pribadi kedua ada Roh Kudus. Kalau kita sudah lompat ya. Tetapi kita di sini menunjukkan tentang kejamakan, ada unsur kejamakan Allah yang esa. Nah, di dalam Kejadian 19 ayat 24 ini adalah data yang sudah tentu tidak dapat diabaikan bahkan oleh kalangan Yudaisme awal. Minimal Yudaisme awal punya konsep bahwa Allah yang esa itu ada dua pribadi, minimal itu. Walaupun di Yesaya 3 pribadi itu muncul ya. Tetapi di Kejadian 19, kemudian Yahweh, ingat Tuhan huruf besar itu diterjemahkan dari Yahweh oleh LAI, yang baru saja bercakap dengan Abraham mengenai Sodom dan Gomora, di mana Abraham tawar-menawar, bagaimana kalau ada 30 orang benar, bagaimana kalau ada 20, bagaimana kalau ada 10, kemudian Tuhan tinggalkan dia. Kemudian Tuhan yang ada di bumi yang datang waktu itu menemui Abraham, Yahweh yang datang menemui Abraham, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh, dari langit. Jadi kita lihat di sini ada data tentang ada dua pribadi yang disebutkan. Yahweh yang barusan bercakap dengan Abraham, tapi kemudian dia menurunkan hujan belerang dari Yahweh yang berada di sorga. Samayim bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan sorga. Sama dengan heaven, bahasa Inggris juga begitu. Sama dengan Uranos juga bahasa Yunani, bisa sorga, bisa langit. Kemudian Kejadian 3, ini penampakan kepada Abraham. Dalam ayat 2, di sana dikatakan malaikat Yahweh yang menampakkan diri di belukar api di hadapan Musa. Tapi kemudian di ayat 4, di sana berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri. Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Elohim. Jadi kita lihat, Musa menulis di ayat 4a, ketika dilihat Yahweh, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu. Pertanyaannya, siapa yang menampakkan diri kepada Musa? Malaikat Yahweh atau Yahweh? Dua-dua benar. Dia adalah Yahweh, dia adalah Elohim, tetapi pada saat yang sama, dia juga disebut malaikat Yahweh, artinya utusan. Kalau Allah hanya satu pribadi, tentu kita bingung dengan data-data seperti ini. Tetapi ketika Alkitab memperkenalkan bahwa Allah yang esa 3 pribadi, maka tentu kita tidak akan bingung bahwa Bapa dan Roh Kudus mengutus pribadi yang kedua datang ke dunia, ya, dan memang itu tugas pribadi kedua untuk memperkenalkan Yahweh yang tak kelihatan, Allah yang tak kelihatan itu memang tugasnya pribadi kedua. Karena itu ketika masuk ke perjanjian baru, Yohanes menjelaskan firman itu telah menjadi manusia, dan di ayat 18, Yohanes 1 ayat 18, tak ada seorang pun yang melihat Allah, namun anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, dialah yang mengeksegesinya, dialah yang mengungkapkannya, gitu. Jadi memang itu tugas pribadi kedua untuk menyatakan diri dari Allah yang tak kelihatan. Ada pertanyaan pada waktu minggu lalu mungkin, bagaimana dengan dikatakan Allah tidak pernah dilihat oleh manusia. Benar. Tetapi Allah yang tidak pernah dilihat oleh manusia menyatakan diri melalui pribadi kedua. Gitu ya. Saya belum jelaskan, nanti mungkin kalau ada tanya jawab baru berkembang penjelasannya.
Kemudian kita lihat pribadi yang ada di belukar api ini berfirman. Ya, jadi malaikat Tuhan, malaikat Yahweh ini berfirman. Tentu dia bukan malaikat biasa, bukan malaikat ciptaan, tapi ini adalah malaikat pencipta. Dia berfirman. Kemudian di ayat 6, klaim dia luar biasa di sini. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bahkan di ayat 14, kemudian dia mengatakan, Ehye Aser Ehye, akulah aku, atau aku adalah aku. Di mana ketika di Alkitab PL diterjemahkan ke bahasa Yunani, Septuaginta, itu Ehye Aser Ehye diterjemahkan ego eimi. Aku adalah ego eimi. Dan kata ego eimi ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Dan Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, ego eimi. Karena itu orang-orang Israel langsung panas hati dan mengatakan Yesus menghujat Allah karena menyamakan diri dengan Allah. Nah, ini diucapkan di ayat 14 ya, saya tidak sempat ketik di sini. Ego eimi. Kemudian Kejadian 22 waktu Abraham mempersembahkan Ishak, ya, di sana ayat 11, malaikat Tuhan dari langit berkata, berseru kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Adonai. Kemudian ayat 12, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi malaikat Tuhan ini berbicara tentang Allah seperti pribadi yang lain. Aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Tapi kalimat berikut disambungnya begini, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau dia hanya malaikat ciptaan, tentu dia ini tidak tahu diri namanya. Abraham mempersembahkan Ishak bukan untuk dia, kalau dia hanyalah malaikat ciptaan kayak Gabriel, Mikael. Tetapi malaikat Tuhan mengklaim bahwa persembahan Abraham, Ishak di Bukit Moria adalah dipersembahkan kepadanya. Dan itu bukti bahwa Abraham takut akan Allah. Kemudian di ayat 15, malaikat Tuhan berseru lagi katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara, kalau kita bersumpah, misalnya kalau pemerintah mewajibkan kita bersumpah, misalnya diangkat jadi pejabat, tentu itu boleh, ya, karena ini dalam konteks menerima tugas kenegaraan, gitu. Kita bersumpah, kita biasa orang Kristen pakai kode 2 begini, ya. Ini bukan salam perdamaian dari Panbers, bukan ya. Tetapi ini untuk menyatakan bahwa saya punya saksi lebih. Selain saya bersaksi, ada Tuhan. Jadi saya bersaksi atas nama Tuhan juga. Jadi kita bersaksi atas pribadi yang lebih tinggi otoritasnya dari kita. Itu sumpah. Kita bersumpah demi pribadi yang lebih tinggi dari kita. Tetapi waktu malaikat Tuhan ini bersumpah, dia tidak dapat bersumpah demi pribadi yang lain, karena tidak ada pribadi yang lain yang lebih tinggi dari malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan ini, malaikat Yahweh ini adalah Yahweh, adalah Elohim, di mana tidak ada pribadi lain di atas dia. Karena itu, dia mengatakan di sini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kalau kita periksa di PL, ada banyak ketika Allah bersumpah selalu demi dirinya sendiri. Baru Musa menulis, demikianlah firman Yahweh. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi ulang lagi klaim dari malaikat Tuhan bahwa Ishak itu dipersembahkan kepada Abraham. Oke, saya kira itu data-data PL, masih banyak lagi ya. Saya hanya mengambil beberapa data PL maupun PB. Sekarang kita lihat tentang kejamakan di dalam PB. Matius 3 ayat 16-17, waktu Yesus dibaptis, Yesusnya ada di mana?
ada di Sungai Yordan. Kemudian Roh Kudus turun dari sorga, menyerupai burung merpati. Kemudian ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa ini. Jadi kita lihat 3 pribadi yang berbeda. Ada Yesus waktu itu di Sungai Yordan, dibaptis. Kemudian Roh Kudus turun, menyerupai burung merpati. Kemudian ada suara dari sorga, suara Bapa. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Jadi ini adalah 3 pribadi yang berbeda. Ya, ketika masuk di perjanjian baru, kita akan semakin jelas melihat tentang kejamakan Allah. Itu terbatas pada 3 pribadi yang dinyatakan. Bukan 4, bukan 5, tetapi 3 pribadi yang dinyatakan. Sebenarnya di dalam perjanjian lama juga sudah ada indikasi ke arah itu. 3 pribadi misalnya di dalam kitab Yesaya. Kemudian dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Ya, dalam nama. Nama siapa? Dalam nama Yahweh. Ini tunggal, bentuk tunggal ya. Onoma bahasa Yunaninya, bukan onomata. Kalau bentuk jamak onomata. Ini dalam nama. Nama siapa? Nama Yahweh. Karena Yahweh diperkenalkan di dalam PL. Tetapi kita melihat di sini bahwa nama itu, nama Yahweh itu dapat disandang oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama dengan tadi di Kejadian 19, Bapa dan Anak menyandang nama Yahweh dalam peristiwa Kejadian 19. Yaitu Yahweh yang ada di dunia barusan bercakap dengan Abraham, menurunkan api dari Yahweh yang ada di sorga. Hanya 1 nama. Itu bentuk tunggal kalau bahasa Yunaninya, onoma. Tetapi dapat disandang oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama yang 1 itu. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Ya, kalau kita baca ayat 17-nya, seorang penolong yang lain ini adalah Roh Kudus. Kalau Allah itu hanya 1 pribadi, tentu ini adalah komunikasi yang buruk sekali. Kalau Allah hanya 1 pribadi, Yesus adalah komunikator yang paling buruk. Kalau cuma 1 pribadi, Allah itu, aku akan minta kepada Bapa, yaitu dirinya sendiri. Dan Ia, yaitu dirinya sendiri, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu dirinya sendiri juga, untuk menyertai kamu. Tentu kan kacau balau ini. Kalau Allah hanya 1 pribadi, ngapain harus pakai rumusan kayak begini? Cukup Yesus bilang begini kan, aku akan datang menyertai kamu selama-lamanya. Selesai. Tidak harus aku akan minta kepada Bapa. Tetapi kalimat ini jelas mau menunjukkan bahwa antara Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang berbeda. Kemudian Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, ya, akan mengutus dalam otoritas Yesus. Roh Kudus datang karena Roh Kudus datang untuk apa? Untuk memuliakan Yesus. Ya, di Yohanes 16 ini juga kita bisa dapat ayat itu ya. Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Mengapa Yesus harus dimuliakan? Karena Dia pernah dihinakan. Maka Bapa dan Roh Kudus memuliakan Dia. Mengembalikan Dia kepada kemuliaan yang Dia miliki. Mengapa berita dalam perjanjian baru Yesus harus ditinggikan? Karena Dia pernah direndahkan. Bapa dan Roh Kudus tidak pernah direndahkan. Karena itu Bapa dan Roh Kudus meninggikan Yesus kembali. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Kenapa Roh Kudus datang memuliakan Yesus? Karena Yesus pernah direndahkan, dihinakan.
Maka Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Ya. Kemudian Yohanes 14:26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Yang diutus Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus ini pribadi yang lain, tetapi dia datang dalam nama, itu atas otoritas, ya. Atas otoritas Yesus. Itu yang dimaksud dalam namaku, dalam nama Yesus. Sama dengan begini. Jadi kalau Roh Kudus datang dalam nama Yesus, bukan berarti Roh Kudus itu namanya Yesus, bukan. Sama dengan Petrus menyembuhkan dalam nama Yesus. Bukan berarti Petrus itu Yesus, tentu bukan. Tetapi Petrus melakukan itu di dalam otoritas Yesus. Petrus menyembuhkan dalam nama Yesus, gitu kan? Berarti Petrus melakukan tindakan itu di dalam otoritas Yesus. Ketika Roh Kudus datang, dia datang dalam nama Yesus. Itu artinya Roh Kudus datang di dalam otoritas Yesus. Karena itu dia datang untuk memuliakan Yesus. Jadi kita lihat tiga pribadi ini, ada Roh Kudus, ada Bapa, kemudian ada Yesus dalam nama Yesus, dalam namaku ya. Jadi ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus. Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Aku di sini Yesus, sebab itu aku berkata, ia di sini Roh Kudus, kalau kita lihat konteksnya, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Karena itu tadi dikatakan ia datang dalam nama Yesus. Atas otoritas Yesus dia datang. Dia datang dalam namaku. Bahkan di ayat lain dikatakan bahwa aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Jadi waktu Roh Kudus datang, dia datang di dalam otoritas Yesus. Waktu Yesus datang, dia datang dalam nama Bapa. Artinya dia datang atas otoritas Bapa. Gitu ya. Nah, nama Yesus sendiri itu kan artinya itu Yahweh menyelamatkan. Yosua kalau bahasa Ibrani. Nah, ketika di dalam Yohanes 17 dikatakan nama Bapa, nama Allah yang telah diberikan kepada Yesus, yaitu nama Yahweh itu. Karena Yesus artinya Yahweh, Yeh itu dari Yehovah ya. Yesus itu artinya Yahweh menyelamatkan. Karena itu waktu malaikat datang di dalam Matius 1 memberitahukan kepada Yusuf, berilah dia nama Yesus. Apa alasannya? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi arti Yesus adalah Yahweh menyelamatkan. Nama itu diberikan kepada bayi mungil yang lahir ini. Bahwa dia datang dalam nama Yahweh penyelamat. Tapi tentu kita akan lihat bahwa data-data di PLPB menunjukkan tentang pribadi yang berbeda. Sama dengan dalam Keluaran pasal 3, tadi, nama dari pribadi kedua itu malaikat Tuhan. Arti malaikat artinya utusan. Utusan Tuhan. Waktu Yesus datang ke dunia, dia selalu berkata dalam Injil Yohanes, aku diutus oleh Bapa. Jadi dalam status dia, waktu itu sebagai utusan. Tetapi ketika kita bicara tentang keberadaan mereka, tentu mereka tiga pribadi yang berbeda namun setara. Yesus dalam kitab Filipi 2 dikatakan meskipun ia setara dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi ia mengosongkan diri datang ke dalam dunia. Karena itu malaikat Yahweh tadi di Keluaran 3 bisa disapa Elohim, bisa disapa Yahweh, dan dia mengklaim bahwa Ishak itu dipersembahkan kepadanya dan seterusnya ya. Jadi kita mesti bedakan antara kristologi ontologis dan kristologi fungsional. Itu memang nanti di topik berikut. Kemudian berkat rasuli. Kalau ada di PL itu berkat imam ya, di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kalau berkat rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 3 pribadi ini disebut, dan ini adalah sumber berkat, baik Yesus, Bapa, maupun Roh Kudus. Di dalam berkat iman, 3 kali nama Yahweh disebut. Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yehova menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yahweh. Saya sebenarnya lebih cenderung mau bilang Yehova, cuma mulut saya sudah terbiasa Yahweh. Karena istilah Yahweh nanti muncul belakangan seorang teolog Jerman ya, yang kemudian menggunakan nama Yahweh. Tapi bukan menjadi isu bagi kita. Ada Yahweh, ada Yehova ya. Tuhan. Jadi kita lihat 3 Yahweh disebut. Yahweh memberkati engkau, Yahweh menyinari engkau, Yahweh menghadapkan wajahnya. Dan dalam berkat rasuli, itu kita lihat langsung lebih jelas lagi. Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Jadi saya kira baik PLPB penuh dengan data-data tentang pluralitas Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, kita lihat gereja Kristen dibangun oleh Allah Tritunggal. Oleh Bapa, oleh Roh, dan oleh Yesus Kristus. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, saya beri ruang untuk tanya jawab. Boleh Pak, saya ada pertanyaan saya Pak. Ya. Saya sangat ini tense saya terhadap hal ini memang sangat cukup tinggi. Tadi disebut Yahweh ya. Kita tahu di dalam perjanjian lama ada seringkali disebut Tuhan Allah. Tuhan Allah itu banyak sekali. Lebih kalau di dalam lembaga Indonesia kata Tuhan Allah itu sekitar ada 500 lebih, hampir 600. Jadi begitu banyak ada kata Tuhan Allah. Itu menunjukkan apakah itu merupakan suatu kesatuan pribadi yang sama ataukah satu atau 2 pribadi yang sama. Jadi di dalam hal ini Yesus yang kita kenal, apakah di manakah dia di dalam perjanjian lama? Apakah Yahweh itu sendiri ataukah dia adalah Allah di dalam perjanjian lama? Karena ada 2 di situ, Tuhan, Allah, bahkan juga tadi baru saja kita belajar tentang malaikat Tuhan. Kata malaikat Tuhan itu apakah menunjukkan 2 pribadi atau 1 pribadi, kata malaikat itu? Itu menjadi pertanyaan saya, Pak. Jadi apakah intinya bahwa di manakah Yesus di dalam perjanjian lama? Yahweh kah? Karena kita kan mengenal ada 3 pribadi kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu di dalam perjanjian lama, dia di mana posisinya? Apakah dia, itu kan seringkali ada pertanyaan, apakah dia itu tiba-tiba muncul yang tidak ada di dalam perjanjian lama? Atau memang dia itu ada sudah ada di dalam perjanjian lama dalam pengertian bahwa dia sudah bergerak, beroperasi di dalam perjanjian lama. Kalau dia sudah bergerak dan beroperasi di dalam perjanjian lama, tentu kita tahu dia, karena dia Alfa dan Omega. Tetapi di manakah posisinya itu di dalam perjanjian lama? Memang ada singgungan ketika Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Nah itu sangat kuat. Tetapi secara teologis di manakah Yesus di dalam perjanjian lama? Terima kasih Pak, itu aja. Ya, saya sudah tangkap. Sebelum saya menjawab itu, perlu kita tahu dulu mengenai terjemahan LAI ya. Jadi kalau LAI, kalau Adonai itu diterjemahkan Tuhan, tetapi hanya T huruf besar, gitu ya. Itu LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau dari kata Adonai, Tuan, gitu ya, penguasa, maka huruf T aja yang besar. Tapi kalau LAI menerjemahkan Tuhan huruf besar semua, itu berarti diterjemahkan dari Yahweh, bukan dari Adonai. Nah, jadi mesti lihat memang penerjemahannya atau lihat ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi ada Tuhan Elohim, Tuhan Allah gitu ya. Tapi Tuhannya hanya T yang huruf besar. Berarti itu dari Adonai Elohim. Tapi kalau dia Tuhan
huruf besar semua, berarti Yahweh Elohim. Gitu ya. Nah, itu soal terjemahan. Tentu kalau lihat ke bahasa Ibraninya lebih jelas ya. Tapi dalam terjemahan lain kita harus pahami bagaimana LAI mengambil model terjemahan untuk membedakan antara Adonai dan Yahweh. Kemudian pertanyaan tadi, di mana Yesus? Kalau saya meyakini bahwa Bapa tidak pernah datang ke dunia menampakkan diri. Yang datang menampakkan diri itu adalah pribadi kedua. Karena memang itu tugasnya sejak dalam PL. Yang kemudian kita sebut dalam teologi itu adalah Kristofani. Penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Misalnya kepada Abraham. Dan itu yang dikatakan Yesus, bahwa Abraham melihatku. Coba baca Kejadian 15 ayat 1. Di sana, Dabar Elohim, datanglah firman Tuhan dalam suatu penglihatan. Ya, jadi yang dilihat oleh Abraham adalah satu sosok. Jadi bukan dalam perkataan, tetapi di sini dalam suatu penglihatan. Kemudian datanglah Dabar Yahweh, firman ya, yang kemudian Septuaginta menerjemahkan logos. Tetapi di sini firman Tuhan ya datang kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Jadi kita lihat Abraham melihat satu sosok yang namanya Dabar, yang namanya logos, yang namanya firman. Jadi di sini firman sebagai nama diri. Kemudian bagaimana juga pribadi kedua ini menggunakan nama malaikat datang di belukar api. Ya. Kenapa harus disebut malaikat Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 2? Karena memang dia datang di dalam status sebagai utusan. Tetapi status dia bukan seperti Gabriel. Kalau Gabriel datang, dia tidak berlaku sebagai Allah. Tetapi kita lihat, malaikat yang datang di belukar api, dia mengklaim dirinya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, pasti itu adalah pribadi kedua. Kenapa? Karena pribadi kedua memang tugasnya adalah untuk menyatakan Allah yang tak kelihatan. Itu tentu kita akan jelas kalau sudah masuk ke perjanjian baru. Itu yang klaim Yesus, Abraham melihat hariku, atau Abraham melihatku. Dan ada banyak ya perkataan Yesus tentang dirinya di dalam PL. Di mana dia disebut malaikat Yahweh, di tempat lain dia disebut Dabar Elohim. Itu ada banyak ayat ya. Misalnya 1 Samuel 3. Maka Yahweh datang melalui perantaraan Dabar, melalui perantaraan firman-Nya. Jadi Yahweh datang menemui Samuel dengan perantaraan firman-Nya. 1 Samuel 3 ayat 21. Yang tadi itu di dalam apa, Pak? Yang sebelumnya ayat tadi? Keluaran 3. Keluaran. Kejadian 15 tadi, Pak. Oh ya, Kejadian 15 ayat 1. Kita lihat di sini bahwa Abraham melihat satu sosok yang namanya Dabar Yahweh. Gitu ya. Nah, kemudian Keluaran pasal 3, di sana nama yang dipakai adalah Malak Yahweh. Malaikat Yahweh. Tetapi malaikat Yahweh ini mengklaim dirinya adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa menulis, lalu berserulah Elohim dari semak duri. Oh, berarti yang ada di semak duri itu Elohim. Adalah Yahweh juga disebutkan. Dan dia mengklaim dirinya di ayat 14, Ehye, Aser Ehye. Ini adalah ungkapan terkenal di PL yang selalu kita kaitkan dengan perkataan Allah. Dan ketika diterjemahkan oleh Septuaginta, Ehye, Aser Ehye adalah ego eimi. Dan kalimat ini diucapkan Yesus di depan orang-orang Farisi. Sebelum Abraham jadi ego eimi. Dan orang Farisi ngerti ini ucapan dari Allah dalam perjanjian lama. Karena itu mereka langsung marah kan. Jadi Pak, kalau seandainya memang kalau tadi ada statement Bapak bahwa
eh, Elohim di dalam perjanjian lama atau kalau kita kenal dalam perjanjian baru itu Bapa di dalam perjanjian baru, bahwa dia yang beroperasi, yang mengerjakannya adalah pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, Yahweh. Dengan demikian kata Elohim, Yahweh Elohim, ketika Abraham bertemu dengan mereka, sebenarnya ketika mengatakan kata Elohim itu, bisakah dikatakan bahwa dia menyatakan sesuatu dalam nama Elohim itu sendiri? Dan sesungguhnya Yahweh itu yang berkata, tetapi atas nama Elohim. Karena memang kalau memang dia tidak beroperasi, maka yang beroperasi adalah yang pribadi kedua ini, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal. Bisakah demikian, Pak? Ya, jadi Malak Yahweh di Keluaran 3 juga disebut Elohim di ayat 4. Jadi Elohim itu kan gelar. Sama dengan Debata. Elohim itu. Ya, sama dengan Gusti, sama dengan Omau, Ruata, sama Opo Warnanatas itu gelar. Karena itu Elohim juga dipakai oleh agama-agama pagan pada waktu itu. Tetapi kita mengenal Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi ketika dihubungkan dengan Elohim, itu artinya sesembahan. Jadi Yahweh sesembahan. Kalau Tuhan Allah, Yahweh sesembahan kita. Tapi kalau Tuhan huruf besar, Yahweh. Tapi kalau Tuhan hanya T huruf besar dalam bahasa Indonesia, berarti bahasa Ibraninya itu Adonai. Ya, Adonai. Tuhan sesembahan gitu. Tuhan sesembahan kita. Yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau begitu, Pak, apakah bisa kita mengidentifikasikan maksudnya bahwa di dalam perjanjian lama 3 pribadi yang kita kenal di dalam perjanjian baru ini itu bisa kita identifikasikan di dalam perjanjian lama? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya. Apakah Yahweh kita identifikasi itu adalah pribadi kedua daripada yaitu anak yang Yesus Kristus, tadi yang jadi Bapa bukan tidak ada di situ. Coba ulang di Kejadian 19, coba buka ulang Kejadian 19 ayat 24. Tadi sudah lewat ya. Bahwa ada minimal orang Yahudi sudah mengenal ada 2 Yahweh di sini. Kejadian 19 ayat 24. Lalu Yahweh, Tuhan huruf besar semua, yang barusan bercakap dengan Abraham di pasal sebelumnya, Kejadian 18, menurunkan api belerang dari Yahweh yang ada di langit, atau Yahweh yang ada di Samaim, boleh bilang di sorga. Jadi ada Yahweh yang di bumi, tapi ada Yahweh yang di sorga. Nah, nama Yahweh itu dapat disandang oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu waktu Yesus membuat rumusan baptisan, di dalam Matius 28, dia bilang baptiskanlah dalam nama. Ingat itu tunggal ya kalau dalam bahasa Yunani. Onoma, bukan onomata. Hanya satu nama, tetapi satu nama ini, yaitu Yahweh, dapat disandang baik oleh Bapa, oleh Anak, oleh Roh Kudus. Gitu ya. Cuma ya memang kalau kita mau buka data-data mungkin nanti lihat lagi di video ya. Supaya waktu kita tidak ini dibuka data lagi. Tapi nama itu dapat disandang baik oleh Bapa, oleh Yesus, oleh Roh Kudus. Jadi kalau Kejadian 19 ayat 24, itu kita lihat ada 2 Yahweh yang ditampilkan di sana. Yahweh yang barusan bercakap dengan Abraham, pasti itu kalau kita lihat dalam terang seluruh Alkitab, pasti itu Yesus, bukan Bapa. Karena Yesuslah, kalau Ibrani 1 ayat 3, Yesuslah cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau diumpamakan matahari, bendanya kita tidak pernah lihat. Tetapi kita melihat cahaya. Kalau saya tanya, kita ada di halaman, mana matahari? Kita menunjuk ke arah yang sama, padahal kita tidak pernah melihat bendanya. Yang kita lihat cahayanya yang keluar dari sana. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, Ibrani 1 ayat 3. Atau Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dialah yang menyatakan diri Allah yang tak kelihatan. Itu juga dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah.
Namun anak tunggal namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mulai dari PL, puncaknya ke PB. Jadi dia menyatakan diri di PL, dan puncaknya dia datang ke dunia menjadi manusia. Itu memang tugas dari pribadi kedua. Sebagai firman. Firman nama diri ya. Dia sebagai firman. Pada mulanya firman, itu kan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan ayat 14, ia menjadi manusia. Jadi memang tugas dia untuk datang menyatakan diri, yang puncaknya dia datang ke dunia menjadi manusia. Jadi sejak dari PL, kita melihat Kristus sudah datang. Itu yang diklaim Yesus juga. Ya, di beberapa ayat ya, perjanjian baru, kalau kita ingat-ingat lagi baca Injil Yohanes, banyak itu. Ketika Yesus mengklaim dirinya ada di dalam PL, bertemu dengan Yesaya. Yesaya melihat aku, itu kan Yesus bilang ya, Yesaya telah melihat kemuliaanku. Nah, jadi sebenarnya yang datang menampakkan diri kepada tokoh-tokoh PL, itu adalah Yesus, Kristofani. Termasuk kepada Adam. Ya, itu adalah Yesus, karena memang itu tugasnya dia. Allah pribadi kedua datang menyatakan Allah yang tak mungkin kelihatan. Jadi ada Allah yang tak kelihatan, tetapi ada Allah yang dapat dilihat dalam bentuk penampakan, tetapi puncaknya dalam bentuk inkarnasi. Dan itu selalu dikaitkan dengan Yesus. Karena itu bahasa yang dipakai oleh PL itu Dabar Yahweh, atau Malak Yahweh, atau istilah juga apa ya di malaikat perjanjian, kalau Maleaki pasal 3 ya. Yesus adalah Yahweh. Mari satu ayat lagi, kemudian kita mungkin lanjut. Saya kasih lihat dulu bahwa Yesus juga adalah Yahweh. Coba baca Matius 3 ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Coba lihat ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat konteksnya, yang dimaksud itu kedatangan Yesus. Ya, kedatangan Yesus. Coba lihat ayat ini dikutip oleh Matius dari Yesaya 40 ayat 3. Di dalam Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalannya bagi Allah kita. Ya. Coba lihat Tuhan di sana. Ditulis dalam bentuk bagaimana? Huruf besar. Huruf besar semua kan? Ya. Berarti bahasa Ibraninya Yahweh. Gitu ya. Jadi persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Di ayat 10 di sana dikatakan apa? Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Nah, jadi apa namanya? Yesus adalah Yahweh. Di dalam perjanjian lama. Nah, ketika dikutip oleh Matius, ya dia pakai bahasa Yunani, memang Kyrios. Karena itu kita lihat ini kan ada relasi intertekstual. Ya. Kita harus memahami kutipan itu dari sumber aslinya, yaitu PL. Yesaya 40 ayat 3. Di sana ternyata yang dinubuatkan kedatangan Yahweh. Dan itu diterapkan kepada kedatangan Yesus. Oke ya? Gimana kita? Gimana? Kita terus dulu? Saya komentar, Pak. Atau ada? Silakan. Ada tanggapan dari saya, boleh, Pak? Boleh, Pak. Tiko Alus, silakan, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak. Di dalam video Bapak menjelaskan tentang Matius 28 ayat 19 itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang dimaksud Bapak itu kan namanya Yahweh gitu, Pak. Yesus juga bisa menyandang Yahweh, Roh Kudus juga bisa menyandang Yahweh kalau kita lihat PL.
Cuma kita ada waktu untuk melihat itu. Tadi kita lihat Yesus adalah Yahweh kan tadi Yesaya. Iya, maksud saya gini Pak, pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kenapa ditambah itu? Kan Jadi, Yesus cuma dari penjelasan video Bapak itu mengatakan bahwa seperti itu adalah unitarianisme. oh ya, oke. Jadi saya berkeberatan Pak kalau unitarianisme itu kan modalisme gitu Pak ya. Iya. Satu pribadi. Satu pribadi. Tapi kalau membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, menurut saya itu bukan unitarianisme, bukan sabelianisme Pak. Tetapi dalam pengertian bahwa nama Bapa itu Yesus, nama Bapa yang adalah Yesus itu diberikan kepada anak, maka anak namanya Yesus. Nah, pada waktu Yesus terangkat ke sorga, dia mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Makanya satu nama dari 3 pribadi itu adalah nama Yesus. Oke. Nah, mengapa para pendeta atau hamba Tuhan membaptis dalam nama Yesus? Karena juga di dalam Kisah Para Rasul, tidak pernah rasul-rasul atau pengikut Yesus membaptis dalam nama Yahweh. Oh ya. Di dalam Kisah Para Rasul tidak pernah ada formulasi mengatakan aku membaptis atau dibaptis, kamu dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Tapi semua dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu dibaptis dalam nama Yesus, Pak. Iya. Jadi itu Oke, saya sudah tangkap, Pak. Hubungannya seperti itu gitu, Pak. Ya. Saya mau jawab 3 hal ya, tolong kasih ingat. Boleh, Jangan Pak. saya lupa, tapi ada 3 hal kemungkinan ya. Pertama, kalau ada orang menggunakan rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetapi pemahaman dia itu bahwa ada 3 pribadi, berarti no problem lah. Ya, kalau begitu, kalau seandainya memang dia tahu ada 3 pribadi, tapi kemudian dia tambah lagi 1 kalimat dalam nama Yesus. Itu kalau misalnya Pak Tiko Alu ya Pak Gestaf menggunakan istilah itu, tetapi dalam arti bahwa memang ada 3 pribadi, ya memang Alkitab mengajarkan 3 pribadi yang berbeda ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tetapi memang ada orang-orang yang menggunakan istilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu dalam konsep sabelian. Karena bagi dia, Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Padahal kita lihat bahwa Bapa beda dengan Yesus, Yesus beda dengan Roh Kudus, Roh Kudus beda dengan Bapa. Jadi nama Yahweh, baptiskanlah dalam nama. Matius 28 ayat 19 tadi itu, kalau bahasa Yunaninya kan tunggal. Onoma. Ya, satu. Ya. Nama apa? Itu Yahweh. Di mana ketika Yesus lahir, malaikat pesan kepada Yusuf, berilah dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena itu nama Yesus adalah Yahweh menyelamatkan. Itulah arti dari nama Yesus. Tapi ingat bahwa Yesus bukan Bapa ya, bukan Bapa yang datang ke dunia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nama Yesus kalau bahasa Ibraninya itu Yeshua. Yahweh menyelamatkan. Sama bahasa Yunaninya Yesus. Nah, jadi nama Yahweh itu dapat disandang kepada Bapa, baik kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Nah, kalau kaitan dengan Roh Kudus datang ke dalam dunia dalam nama Yesus, bukan berarti Roh Kudus membawa nama Yesus, tapi dia datang dalam otoritas Yesus. Karena Yesus mengutus dia. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus, Yesus pun akan mengutus seorang penolong yang lain. Dia katakan begitu kan? Jadi waktu Roh Kudus datang dalam nama Yesus, bukan berarti kita bilang Roh Kudus itu namanya Yesus. Sama dengan Petrus menyembuhkan dalam nama Yesus.
Tentu artinya Petrus menyembuhkan atas otoritas Yesus. Itu istilah nama. Kalau di perjanjian lama seringkali Yahweh itu cuma disebut Hasem. Hasem, nama itu. Jadi tidak disebut Yahweh, tapi cuma Hasem, nama. Jadi ada teologi nama memang dalam PL sampai PB. Di mana nama itu, akhirnya kalau kita lihat itulah Yahweh. Ketika Musa tanya siapa namamu, maka Tuhan akhirnya memberi nama kepada dirinya untuk kebutuhan umat Israel. Sebenarnya Tuhan tidak ada punya nama ya, karena dia satu-satunya Tuhan. Toh? Tetapi ketika Musa tanya siapa namamu, nanti orang Israel tanya Tuhan siapa, Allah siapa yang mengutus kamu? Karena orang Israel sudah punya Baal, sudah punya Asitora, sudah punya Baal dewa-dewa lain berhala, maka akhirnya Tuhan mulai pada masa itu memberi nama bagi dirinya, yaitu Yahweh. Tapi ingat, nama Yahweh itu bisa disandang oleh pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Di dalam Kejadian 19 ayat 24 tadi kita lihat dua pribadi menyandang nama Yahweh. Baik Bapa yang ada di sorga maupun Yesus yang ada di bumi waktu itu barusan bercakap dengan Abraham. Dan nama itu, jadi kita yang percaya dibaptis dalam nama itu, nama apa? Nama Yahweh. Tetapi nama Yahweh itu dapat disandang oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu kedua. Baru ketiga, kalau di Kisah Rasul itu bukan rumusan baptisan, itu menceritakan peristiwa yang terjadi. Bahwa mereka telah dibaptis dalam nama Yesus, itu artinya untuk membedakan bahwa mereka juga pernah dibaptis dalam nama yang lain. Ingat, baptisan itu umum sekali pada zaman itu. Ada orang bangsa lain mau jadi kaum Israel, kaum proselit, jadi mualaf, mereka dibaptis. Orang-orang di Gua Qumran, kalau kita mau jadi anggota di Gua Qumran itu, di tepi Laut Mati, itu juga harus dibaptis. Orang Mesir punya upacara baptisan, orang Roma punya upacara baptisan. Karena itu waktu Yohanes tampil, orang-orang tidak tanya gini, apa yang kamu buat itu? Bukan itu yang ditanya. Karena baptisan sudah biasa, mereka udah tahu kalau upacara baptisan itu adalah suatu pernyataan untuk mengikuti seseorang yang jadi pemimpin atau mengikuti suatu ideologi. Gitu ya. Jadi biasa itu. Jadi mereka tidak tanya gini, apa yang engkau lakukan itu Yohanes? Bukan itu yang mereka tanya. Mereka tanya gini, siapakah engkau sehingga engkau membaptis? Artinya mereka sudah tahu bahwa upacara baptisan itu adalah suatu upacara penyerahan diri kepada suatu pemimpin atau suatu ideologi. Nah, kalau Yohanes membaptis, siapakah engkau? Ya, sehingga engkau membaptis. Nah, Lukas menceritakan orang-orang yang percaya kepada Injil dibaptis dalam nama Yesus. Tapi itu bukan rumusan. Rumusan itu diberikan oleh Yesus. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lukas hanya menceritakan bahwa mereka dibaptis dalam nama Yesus, maksudnya bukan dibaptis dalam nama yang lain. Ya, bukan baptisan kaum Qumran, bukan baptisan kaum proselit, bukan baptisan Roma, bukan baptisan di Mesir, bukan. Mereka dibaptis dalam nama Yesus. Artinya mereka menyerahkan diri kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus. Nah, itu hanyalah peristiwa yang diceritakan oleh Lukas. Tapi kalau menyangkut rumusan, nah itu yang Yesus bilang di Matius, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu rumusan yang Yesus bilang. Tapi kalau di Kisah Rasul itu, Lukas hanya menceritakan tentang mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus. Karena kalau disebut dibaptis dalam nama Yesus, sudah tentu sudah menyangkut Allah Tritunggal itu. Tetapi itu bukan rumusan baptisan yang ada di dalam Kisah Rasul. Itu hanyalah untuk menceritakan mereka adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau rumusannya ya, seperti yang Yesus katakan di Matius 28. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ya. Itu pendapat saya.
Pak Gustaf, begitu aja dulu ya jawaban saya. Oke, Pak. Ya, oke Pak Baik, Pak Pratang, silakan Pak. baik Pak, mau bertanya ini Pak, karena seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Gustaf mengenai 3 nama ini, dan diakhiri dengan dalam nama Yesus juga. Jadi apakah cukup hanya dengan 3 nama ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau harus ditambah lagi, terakhir lagi dalam nama Yesus lagi? Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bukan hanya waktu di baptisan saja sih, karena juga ada yang di akhir daripada doa penutup juga sering berdoa demikian. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes mulai dari pasal yang ke-14 sampai ke-16 di sana dikatakan bahwa mintalah dalam namaku maka aku akan menjawabnya. Jadi apakah kita harus minta dalam 3 nama atau cukup hanya 1 nama? Karena Alkitab mengatakan bahwa minta adalah dalam namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Demikian. Ya. Saya jawab dulu kedua ya, tolong diingat yang pertama. Jadi kalau kedua, kita mau minta kepada ya, kalau kita bicara kepada dulu, kita minta kepada Bapa, oke. Minta kepada Yesus, oke. Kayak Kisah Rasul 7. Minta kepada Roh Kudus juga oke. Artinya, 3 pribadi ini menjadi objek doa kita, tidak ada masalah, karena ketiga pribadi ini adalah Allah, Tritunggal yang Esa. Kalau kita bicara objek doa kita kepada Bapakah atau kepada Yesus, kepada Roh Kudus, tentu kita tidak bisa menyalahkan itu. Tetapi memang Alkitab memberikan contoh atau pola berdoa seperti Yesus bilang. Di mana kita berdoa itu kepada Bapa. Dalam nama Yesus. Ada pendeta saya dulu sudah almarhum, selalu dia tambah lagi dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saya kira kalau kayak pendeta ini, ya mungkin saya sebut sebagian kenal di sini pendeta almarhum pendeta Kambey, ya Martin Kambey, dia kalau ini selalu dalam nama dalam nama Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dia tambah lagi itu. Tidak ada masalah itu, karena doa itu kan hati. Tapi memang Yesus mengajarkan datang kepada Bapa melalui Yesus. Karena memang Yesuslah jalan menuju kepada Bapa. Tapi kalau Matius 28, itu memang rumusan. Baptisan yang Yesus perkenalkan kepada kita, ajarkan. Bahwa kita dibaptis dalam 1 nama. Dan nama itu adalah Yahweh. Tetapi nama Yahweh itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, ketiga pribadi itu dapat menyandang nama Yahweh. Tentu saya kira kalau kita dibaptis dalam nama Yesus aja no problem. Dalam nama Roh Kudus juga no problem. Dalam nama Bapa juga no problem. Ya. Artinya, satu pribadi itu sudah mewakili Allah Tritunggal. Namun, memang karena ada rumusan itu, ya kalau saya sendiri, saya akan memilih tentu mengikuti rumusan itu aja, karena itu yang Yesus sampaikan. Kemudian kalau melalui doa, silakan mau doa, oh Tuhan Yesus, tentu no problem. Seperti Stefanus ya, di Kisah 7 dia langsung berdoa pada Tuhan Yesus. Tetapi kalau dalam keadaan, dalam keadaan mungkin normal, seringkali kan kalau dalam keadaan kasib, kita, oh Tuhan Yesus, ya gitu kan. Tapi dalam keadaan normal, saya memilih seperti Yesus bilang, berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Tapi kita mau langsung berdoa, oh Tuhan Yesus, tentu no problem. Oh Roh Kudus, tentu no problem. Karena ketiganya adalah Allah yang Esa. Tetapi memang ada contoh-contoh yang dikasih Alkitab seperti rumusan baptisan, kemudian tentang doa, itu contoh, pola. Gitu ya. Tetapi itu tidak memiliki makna kalau kita tentu tidak mempercayai dia sekedar ritual. Ya, kalau cuma sekedar ritual, tidak ada makna mau dalam nama yang lengkap pun Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada makna kalau itu hanya sekedar ritual, gitu ya. Jadi kita tidak melihat secara kaku tentang hal ini, namun kita mesti tahu bahwa ada memang rumusan yang diperkenalkan oleh Yesus, baik rumusan baptisan maupun contoh berdoa di dalam Yohanes itu ya, 14.
Ya silakanlah kita memilih yang bagaimana. Sama dengan tadi, kalau Pak tadi Tiko Alu bilang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam pengertian bahwa Bapa itu pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, Roh pribadi sendiri, namun mereka ada dalam hakikat Allah yang esa, saya kira no problem. Karena apa namanya, yang paling utama apa yang kita yakini. Cuma kalau saya memilih sih apa yang sudah dikatakan Yesus aja, tanpa harus menambah kalimat itu. Kalau saya gitu, saya kalau membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Karena itu yang Yesus memang sampaikan kan kepada kita secara langsung. Ini Pak, cuma sedikit aja Pak. Oh ya, silakan. Berarti seluruh teofani dalam Perjanjian Lama adalah kristofani Pak, atau bagaimana? Ya, kita boleh menyebut teofani, sekaligus kita juga sebut kristofani. Ya, karena sebenarnya yang datang menyatakan diri adalah Kristus. Karena itu tetap benar bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ada yang menanyakan minggu lalu itu benar bahwa tidak ada seorang pun melihat Allah. Ya, tetapi yang datang itu adalah penampakan Allah dalam bentuk penampakan orang, ada penampakan api. Baru kemudian Allah yang datang yaitu firman-Nya dalam bentuk manusia. Jadi kebenaran bahwa Allah tidak mungkin dapat dilihat, tidak pernah dilihat seorang pun tetap benar, tetapi yang datang adalah Allah yang menyatakan diri dalam wujud manusia atau dalam bentuk penampakan. Nah, Bapa dalam hal ini itu tidak pernah datang, tetapi Bapa mengutus. Jadi Bapa mengutus, termasuk pada Musa dan Elia itu kristofani berarti ya, Pak? itu kristofani. Oh. Nanti coba selidiki lebih detail ya, ada petunjuk-petunjuk tentang kristofani di situ. Mungkin ada, cuma ada banyak data juga saya belum sempat muat di video itu karena mau memperpendek durasinya. Lanjut sekarang.